Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Monolog Bukan Motovlog. Bias pikiran yang ke-12 adalah ilusi kontrol. Suatu hari, seorang mahasiswa masuk ruang kelas dengan memakai topi. Sang dosen menegur dan si mahasiswa menjawab, "Mohon maaf Pak, saya terbiasa memakai topi. Dengan memakai topi, saya merasa lebih mudah memahami materi kuliah." Contoh yang lain, seorang teman tiba-tiba menyuruhku mengisikan kupon undian berhadiah dari supermarket. Saat aku tanya mengapa tidak diisi sendiri, ia menjawab bahwa tahun sebelumnya ia juga meminta temannya yang mengisikan dan ternyata mendapatkan hadiah. Di tempat perjudian, biasanya para pemain banyak menggunakan logika semacam ini. Seorang pemain dadu mungkin punya teori. Kalau dilempar pelan, yang keluar angka besar. Dan kalau dilempar keras, akan keluar angka kecil. Seorang penggemar sepak bola mungkin punya keyakinan. Kalau aku menontonnya sambil memakai jersey kesayangan, maka klub sepak bola yang aku dukung akan menang. Uniknya, model berpikir semacam ini sering kemudian ditularkan kepada yang lainnya, sehingga menjadi semacam kesepakatan diam-diam akan kebenarannya. Bahkan, meskipun mereka yang terpengaruh tersebut tidak mencoba dan mempraktekkan apa yang dimaksud. Cara berpikir semacam ini disebut ilusi kontrol. Gambaran paling jelas tentang ilusi kontrol dapat dilihat dalam acara-acara pembuktian hantu model uji nyali di televisi. Biasanya, seseorang yang ingin diuji nyali ditinggal di tempat yang angker semalaman sendirian untuk membuktikan kehadiran makhluk goib. Pembawa acara lalu bilang bahwa di sekelilingnya ada kamera yang tersambung dengan ruang kontrol yang merekam segalanya. Juga ada mikrofon super sensitif. Tidak lupa diingatkan kode isyarat, kalau tidak kuat bisa angkat tangan dan melambaikan tangan. Dalam prakteknya, sangat mungkin kamera atau mikrofon tidak berfungsi, atau para pekerja media tertidur karena mengantuk, dan sang penguji nyali tidak menyadari, namun ia tetap tenang dengan melihat ada kamera, mikrofon, dan segala perangkat sambil membayangkan pasti ia juga selalu diawasi. Segalanya pasti terkontrol. Ilusi kontrol. Saat kita masuk ke dalam lift, kita sudah senang. Di sana ada tombol emergency. Saat naik pesawat, kita tenang ketika dijelaskan tentang mekanisme penyelamatan diri dari pesawat. Saat pemerintah bilang, masyarakat dimohon tenang, segalanya masih terkontrol. Kita tenang karena menganggap segalanya memang masih terkontrol. Bahkan saat melakukan dosa kemudian gelisah, namun kemudian kita tenang karena teringat bahwa tenang saja, Allah Maha Pengampun. Semua itu merupakan contoh nyata dari ilusi kontrol. Manfaat dari cara berpikir ini adalah mendukung kita untuk bersikap tenang, tidak mudah panik, dan tidak gampang putus asa. Namun, dalam dosis yang keliru dan dosis yang tertentu, cara berpikir ini membuat kita sembrono, tidak hati-hati, tidak waspada. Kita harus tetap ingat bahwa dalam hidup ini segalanya bisa terjadi, dan kehidupan ini tidak seperti skenario film yang bisa kita atur detail perjalanannya. Yang mungkin terjadi bisa saja terjadi. Apa yang terjadi? Terjadilah. Jadi dalam situasi seperti itu, kita harus mampu memahami realitas dengan secara tepat, dan supaya kita tidak terjatuh dalam ilusi kontrol tadi.